Di desa kami ada seorang perempuan tidak punya mulut. Di bawah hidungnya kosong melompong, tidak ada bibir. Tidak ada yang tahu apakah ia punya gigi dan lidah di balik wajahnya yang terkunci itu. Warga mempertanyakan kehadirannya terus-menerus. Apakah ia makhluk yang cantik atau mengerikan? Kedua matanya belalak seperti ikan koki, namun kelinganya tajam seperti cakar harimau. Hidungnya bangir namun tidak panjang seperti Petruk. Wajahnya mulus, diberi mulut apapun cocok. Asal amit-amit jangan sumbing aja. Banyak yang menilai wanita itu menyeramkan, ngeri malah. Tanpa mulut, ia adalah manusia yang cacat. Hanya setan yang bisa mencampurkan kecantikan dengan yang mengerikan. Artinya perempuan itu mungkin setan. Hanya setan yang bisa menikmati setan. Pro dan kontra berlangsung lama makin panas. Hampir memicu tubrukan. Ada kelompok yang ingin mendepaknya. Katanya ia pembawa sial. Ini kiriman iblis, kata mereka. Lawannya mempertahankan atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangankan wanita itu, cacing pun dibela, kata mereka. Untung kemudian harga BBM naik. Tidak cuma naik, edan dan lenyap. Terpaksa kami berhenti berantem. Perlahan kami terbiasa. Bahkan dia sudah menjadi bagian dari desa kami. Tidak ada lagi yang terganggu. Terima wae. Tidak ada lagi yang ingin mengusir dari desa. Bahkan jika dia lama tidak ada di jalan, kami jadi gelisah. Kami orang desa, gotong royong kami belum luntur seperti orang kota. Berlomba-lomba kami membantu wanita itu kalau ia membutuhkan pertolongan. Wanita tanpa mulut itu harta bagi desa kami, milik seluruh warga. Tapi ada masalah. Prit! Atas nama keamanan kenyamanan bersama, apa saja yang telah membawa stabilitas akan kami tindak tegas. Seorang petugas muncul dari pusat. Tangkap! Tangkap! Biang keladinya! Prit! Tangkap! Serunya pada pagi hari. Rumah wanita itu dikepung, lalu wanita itu ditarik keluar. Mana mulut kamu? Teriak dia. Wanita tanpa mulut itu tercengang. Bagaimana mau jawab? Mulut saja tidak ada. Hanya menatap dengan lunak. Kami semua tahu itu bukan hanya tatapan. Tetapi petugas itu tidak mendengar apa-apa. Lantas ia menggebrak lebih kencang untuk menutupi kebodohannya. Kamu sembunyikan di mana mulut kamu? Kami yakin ia pasti terkejut. Jangankan wanita melihat manusia tak punya mulut. Ya mereka pun tak ada. Akhirnya wanita itu ditarik lagi ke dalam. Diajak berbicara 4 mata selama 4 jam. Dan ketika semua pertanyaan tidak pernah dijawab, bagaimana mau jawab, mulut saja tidak ada. Akhirnya petugas itu memutuskan untuk mengamankan. Untuk menjaga keamanan bersama, wanita ini kami amankan dulu. Dan lebih parahnya lagi, kenapa tidak ada yang mempersoalkan kenapa wanita ini tidak punya mulut? Tapi Pak, maaf. Diam kamu. Siapa yang berani menghalangi petugas pusat namanya ia berkomplotan? Mau ditangkap? Kami tidak menjawab. Mau ditangkap? Tidak Pak. Wanita itu diamankan. Seluruh warga keberatan. Orang tidak bersalah, kenapa harus diamankan? Prit! Kenapa kalian semua diam saja diajarkan membenarkan apa yang salah? Saya memberanikan diri menjawab. Tapi Pak, Mbak ini orang yang baik. Bahkan ia warga yang santun Pak. Salah kaprah, saudara salah. Jangan putar-balikan fakta. Tapi Pak, Mbak ini tidak bersalah. Tanya aja Pak RT dan Pak RW. Mbak ini tidak pernah mengganggu. Bikin gosip saja tidak pernah. Tidak punya mulut, bagaimana mau bikin gosip? Saudara tertipu. Ya Tuhan, kita sedang belajar demokrasi. Belajar berbicara secara terbuka dan bebas. Kalau tidak punya mulut, bagaimana mau berbicara secara terbuka dan bebas? Untuk sementara, wanita ini kami amankan dulu. Walau tak berani membantah, kami mempersoalkan tindakan petugas itu yang sewenang-wenang. Masa petugas seperti Prokem? Itu namanya bukan petugas, tapi tikus. Masa negara melihara tikus? Tapi kemudian harga BBM naik. Televisi sibuk membahas perselingkuhan. Surat kabar sibuk membahas RUU anti pornografi dan porno aksi. Berita wanita tanpa mulut itu kalah pamor. Alhamdulillah, setahun kemudian wanita itu pulang. Tapi kami terkejut. Astaga, dia sudah punya mulut. Sepasang bibir mungil bergantung di wajahnya. 2 baris giginya seperti iklan pasta gigi. Lidahnya merah dan gesit seperti lidah kadal. Benar-benar mulut yang kelas 1. Sekarang dia sudah bisa bercerita.
Suaranya merdu seperti penyiar-penyiar radio ketika dia berbicara bahwa ia melakukan operasi plastik di mancanegara. Bulu kuduk kami meremang. Kini aku sudah punya mulut. Aku tidak minder lagi. Aku sama seperti kalian semua. Bahkan mulutku ini sudah terlatih banyak hal. Bisa bahasa Inggris, bisa bernyanyi, bahkan bisa membaca puisi. Perempuan itu berubah menjadi banyak mulut. Ia ngoceh terus dari pagi sampai malam. Siapa tahu sebenarnya dia juga merasa tersiksa karena mulutnya ngomong terus sedangkan ia sudah mengantuk. Sering kami lihat matanya terpejam, tapi mulutnya nyerocos mulu seperti ban bocor. Penilaian kami berubah setelah wanita itu punya mulut. Perempuan bawel, cerewet, menyebalkan. Mulutnya menodai kepribadian dia. Dalam tempo 1 bulan kami mulai terbiasa. Kami berikan ia tempat yang khusus dalam pergaulan desa. Kalau mulut sudah membuat dia berubah, mau bagaimana lagi? Tapi petugas dari pusat itu, dia datang lagi. Prit, tangkap perempuan yang banyak mulut itu. Pengacau, tangkap sekarang. Kami semua terkejut. Kenapa, Pak? Ada apa? Merusakkan citra bangsa. Mulut itu dipakai bukan untuk berkicau, tapi untuk menjawab kalau ditanya. Tahu? Jangan biarkan kepribadian kalian dihancurkan oleh pengaruh asing. Kepribadian kalian akan sesat, tahu? Tapi bukannya Bapak yang ngasih mulutnya? Memang, tapi maksudnya bukan dipakai untuk diobrol begini. Gini nih, kalau orang gak punya mulut, tiba-tiba punya mulut. Memfitnah, gosip, membakar. Ini namanya bukan demokrasi. Ayo, cepat, amankan dia. Setahun wanita itu hilang. Belum sempat kami protes, tahu-tahu harga listrik naik, beras naik. Walah, kami terpaksa melupakan perempuan itu. Ketika perempuan itu pulang lagi tanpa mulut, kami menerima kejadian itu seperti semula. Kami mendengar bagaimana mulut itu diratakan, dikembalikan ke asalnya. Tapi tidak semua hal dikembalikan seperti asalnya. Banyak yang berubah, antara lain matanya. Ada bayangan gelap, sedang mata orang yang omong seenaknya, tapi ujuk-ujuk dibungkam dengan kekerasan. Ya sakit bukan main. Matanya menyala, marah dan dendam. Kami sedih, kami ingin membantu, tapi kemudian halangan datang lagi. Tik tok, tik tok, tik tok. Lalu suatu pagi, tetangga kami menjerit, "Ah! Ya Tuhan, wanita tak bermulut itu bergantung di cabang pohon nangka dalam keadaan tak bernyawa. Di kakinya ada surat pengakuan, surat yang ia tak mampu dikatakan oleh ia sendiri." Barangkali ini salah, aku minta maaf. Tapi aku sudah putuskan memilih kesalahan ini untuk menghentikan segala kejadian berulang-ulang dengan buas menimpa diriku. Kami ketakutan, kami butuh kejelasan. Seharusnya saat ini petugas dari pusat itu datang lagi. Tapi seperti biasa, ketika dibutuhkan malah ngilang. Bangsat. Tapi beliau sudah lama sakit-sakitan, dan kemudian sudah mati lebih dulu dari perempuan tak bermulut kalian yang mati menggantung diri itu, kata surat dari pusat. Kami bingung dengan kejadian beruntun itu. Kami terpaksa mengulum pembunuhan wanita tak bermulut itu. Sampai bosan, sampai kenyang. Bertahun-tahun kami dihantui oleh wanita tak bermulut yang dibunuh secara kejam itu. Tik tok, tik tok. Jangan bilang pengamen kau punya HP. Iya? Apa? Oke, aku kesana sekarang. Ada kabar, seorang wanita tak bermulut lahir lagi di puskesmas. Kami berebutan menengoknya. Sampai kaca puskesmas pecah, karena kami berlomba-lomba ingin melihat bayi itu dari dekat. Ya Tuhan, betul, tidak ada mulutnya. Kami tidak melihat mulut bayi, hanya dataran yang buntu.
lalu kami mengerling ke matanya. Mungkin matanya bisa berbicara menggantikan ketiadaan mulutnya, seperti almarhumah. Tapi yang kami harapkan tidak terjadi. Sekali lagi, ya Tuhan, bayi itu hanyalah bayi cacat biasa. Memang tidak ada mulutnya, tapi matanya itu, aduh sialan ya Tuhan, matanya itu kok kosong melompong. Mata bayi itu hanyalah mata manusia biasa yang tidak bisa menggantikan ketiadaan mulutnya. Ia berbeda. Kami sangat amat kecewa. Kenapa mata bayi itu kosong? Ya sudah kulino. Apa? Dokter bilang ini generasi kedua, jadi sudah kulino. Walau tidak punya mulut, tetap tenang karena biasa. Asal bisa karena biasa, ia sudah nerimo nasibnya.